Oke, semuanya selamat datang di diskusi Sains Minerva tanggal 9 Maret 2012. Kali ini pembicara kita Mas Ryu. Buat yang belum tahu Minerva mungkin bisa di-introduce sedikit. Minerva ini kepanjangannya kita ada Minerva, nama lengkapnya itu Minerva Foundation for Science and Reason. Alasan kenapa kita bikin ini, so far kita belum ada lihat ada wadah gitu untuk dimana orang-orang yang tertarik akan popular science bisa diskusi tentang popular science gitu. Kalau itu dibikinlah Minerva ini. Dan juga selain untuk mendiskusikan popular science, kita ini ingin mempromosikan critical thinking dan juga mendebunking hal-hal mistis yang dipercaya di Indonesia. Kenapa menurut kita ini penting? Karena mempercayai hal-hal ini yang mistis ini, hal-hal klinik itu juga bisa membawa kerugian ke masyarakat itu sendiri gitu. Orang-orang yang mempercayai itu gitu. Jadi kita pengen mempromosikan critical thinking biar orang bisa membedakan mana sih yang benar dan salah gitu. Mana yang bisa dipercaya, mana yang nggak bisa dipercaya. Mana yang klinik, mana yang enggak. Mana yang betul-betul science, mana yang pseudo science gitu. Karena kalau mereka bisa membedakan itu, jadi mereka nggak terjebak lagi ke hal-hal klinik dan mereka ya bisa pada saat mendapatkan informasi, mereka bisa memfilter informasi itu. Jadi nggak semuanya aja asal dimasukin kotak, tapi difilter. Yang benar disimpan di otak, tapi yang salah mereka tahu itu salah, jadi forget it gitu. Langsung aja kita mulai. Hari ini pembicara kita Mas Ryu. Topik kita mengenai abiogenesis, creating life out of matter. Mirip kalau kalian pengen googling, bisa googling Lee Cronin di TED atau juga Martin Hsing itu di TED juga. Video-video mereka itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu membuat kehidupan, membuktikan abiogenesis dan juga bukan hanya life yang carbon based, tapi ada life yang bukan carbon based juga. Yang dilakukan Lee Cronin ini membuktikan kalau ada potensinya untuk membuat kehidupan itu yang bukan carbon based, contohnya dari metal mungkin. Langsung aja kita persilakan Mas Ryu untuk memulai diskusi sains ini. Oke, selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ini menarik tadi yang introduksinya oleh Matthew tadi ya, bahwa kita mau membicarakan mengenai hal-hal yang kita berbicara. Kalau kita diskusi sains, kita berbicara mengenai hal-hal yang bisa diobservasi dan bisa dikonfirmasi ya. Jadi kalau hal itu tidak bisa dikonfirmasi dan tidak bisa diobservasi, ya sudah, kita tidak usah bicarakan sebagai sains. Itu di luar diskusi kita. Ini penting karena supaya kita mempunyai asumsi yang berangkat dari titik tolak yang sama. Karena kalau tidak, kita akan terjebak pada debat kusir. Nah, jadi kita hanya berbicara mengenai hal-hal yang bisa diobservasi dan bisa dikonfirmasi. Kalau tidak bisa dikonfirmasi, apalagi diobservasi, berarti itu bukan hal yang material. Kita bicara mengenai material. Yang non materi kita anggap tidak ada di sini. Ya. Di lain tempat silakan. Nah, kalau kita berbicara mengenai hidup, ya sekarang kalau ada tadi link yang disarankan atau direkomendasikan oleh Matthew mengenai awal mula kehidupan ini apa? Nah, sebelum itu kan beberapa saat lalu kita berdiskusi mengenai hidup itu apa? Kan? Hidup itu apa? Nah, saat ini yang disepakati sebagai hidup, unit terkecil dari kehidupan itu adalah sel. Ya, sel dia bisa makan, dia bisa mengolah oksigen menjadi energi, dia bisa menghasilkan sampah dan bisa mengolah sampah itu, ya, dan dia bisa merespon lingkungannya. Itu hidup sel. Dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa bersifat seperti sel itu, dianggap tidak hidup. Bukan itu. Salah satu contohnya virus. Virus itu bukan sel, sehingga tidak bisa disebut sebagai unit hidup, karena sel itu tidak bisa hidup di luar sel inangnya. Dia hidup sendiri di luar sel hidup, tidak bisa. Virus. Maka virus itu dianggap sebagai non-life matter.
ya, materi yang tidak hidup. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria kehidupan. Artinya hidup sendiri itu sekarang ditentukan oleh kriteria-kriteria yang ditentukan, disepakati bahwa hidup itu adalah seperti tadi. Oke, nah sekarang kalau begitu, di mana batasnya antara hidup dan yang bukan hidup? Ini penting karena akhirnya kita akan menuju asal usul kehidupan ini apa? Ya, asal usul kehidupan. Ada dua aliran besar yang mengatakan kehidupan ini ya berasal dari kehidupan, yang namanya biogenesis. Jadi ada jeglek, ada sesuatu yang hidup, kemudian segala yang hidup ini berasal dari sesuatu yang hidup. Yang lebih ekstrim lagi, ya dari dulu semut ya dari itu diciptakan semut seperti itu, sampai sekarang semut seperti ini. Manusia dari awal seperti itu sampai awalnya seperti ini. Ini adalah biogenesis. Jadi hidup itu berawal dari sesuatu yang hidup. Dengan demikian harus sesuatu itu berawal langsung hidup gitu ya, langsung ada dalam keadaan hidup, kemudian meneruskan kehidupannya dalam bentuk itu. Ada teori lagi yang disebut abiogenesis, bahwa kehidupan kita ini berasal dari sesuatu yang mati, terbentuk. Nah, yang disebut abiogenesis ini sendiri kemudian ada yang disebut sebagai evolusi kimia dan ada yang disebut sebagai evolusi biologi. Nah, yang tadi disebutkan oleh di linknya disebutkan oleh Matthew tadi itu, si David ini membuktikan bahwa materi hidup itu berasal dari benda-benda yang tidak hidup, bahkan dari senyawa biasa, oil tertentu. Kenapa? Karena oil ini minyak ya, kalau kita bicara minyak kan bicara mengenai carbon base ya. Sama sebetulnya. Jadi sebetulnya sampai sejauh ini kehidupan dasarnya adalah karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, sudah, ada yang lain. Ya. Apakah kehidupan nanti akan seperti ini? Ya kita lihat saja nanti. Karena evolusi ini tidak ada arahnya. Ya. Yang lebih fit terhadap seleksi alam, ya itu yang jadi. Ya itu. Ya. Jadi gen kita itu tidak ada. Sekali lagi bukan berarti bahwa kita kembali yang beberapa diskusi yang lalu, bahwa gen keturunan itu tidak berarti lebih bagus dari gen induknya, tidak ada. Karena kemajuan evolusi itu tidak ada sebenarnya. Ya, kemajuan evolusi tidak ada. Yang ada adalah keadaan yang lebih cocok, lebih fit terhadap seleksi alam. Tidak ada bagus. Misalkan ya, mata kita itu secara evolusioner tidak lebih bagus dari matanya elang misalnya. Tidak bisa dikatakan begitu. Meskipun elang itu kalau persepsi di otaknya ya dia lihat hitam putih aja. Di samping itu dia juling gitu ya. Jadi kalau ada orang berdoa diberi mata setajam elang, buta warna juling juga gitu ya. Ya, gitu. Ya. Bagi manusia ini yang paling penting ini, dan bagi elang tidak penting. Warnanya tidak penting persepsinya. Yang penting dia bisa mengukur kecepatan tikus lari, dia makan bisa hidup gitu saja. Sementara manusia itu lain. Oke, kita kembali ke abiogenesis tadi. Bahwa abiogenesis itu bahwa kehidupan ini diawali oleh sesuatu yang tidak hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tidak hidup itu bisa menjadi hidup? Gitu kan? Nah, gitu. Nah, ini ada ya mungkin kayak kita ini ya, orang-orang dulu ada yang ngomong ngawur gitu ya. Kan kita sering kan ngomong ngawur gitu ya. Artinya dalam ukuran sekarang itu ngawur, ngaco ini nggak ada ini. Tidak ada teori macam itu gitu ya. Nah, di antara sekian ratus orang yang ngawur itu kok kebenaran ada satu yang benar gitu ya. Ya seperti contohnya Darwin. Darwin itu tidak ada dasar sama sekali loh ngomong gitu tuh. Betul-betul ngawur dia itu. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar pemikiran awal sebelum dia mengatakan seperti itu. Makanya jangan orang gila bener ini kan. Oke gitu ya.
ya, karena hobinya aja yang aneh itu ya, ngumpulin tulang-tulangnya burung, dilihat sekian banyak, dia punya catatan sendiri. Nah kok kebetulan ya hasil idenya itu sekarang bisa diterima oleh beberapa orang ya, nggak semua orang gitu ya. Beberapa orang, nggak semua orang gitu ya. Nah, terus Mendel kan juga gitu. Mendel ini kalau dilihat ini pendeta gila ini gitu ya. 22 tahun dia cuma ngawinin kacang polong aja. Kacang polong dikawinin gitu. 22 tahun. Kawinin, dicatet, ngawinin kacang polong. Dia nggak kawin, ngawinin kacang polong. Karena dia nggak kawin, dia ngawinin kacang polong gitu kan. Dicatet. Nah, tapi catatan dia itu dan kemudian kesimpulan-kesimpulan dia itu bisa diterima sebagai dasar-dasar genetika. Nah, seperti ini. Dan ini kan banyak orang ngawur itu. Ada orang yang namanya Alexander Oparin. Ya. Ngawur itu dia. Bahwa ini awal kehidupan itu diawali oleh sesuatu yang terbentuk. Ya, dia waktu itu masih mengatakan tidak bisa ya kalau kita sekarang bisa mengatakan itu kira-kira 4 miliar tahun, 4,5 miliar tahun yang lalu. Tapi ilmu astrofisika zamannya Oparin belum sampai segitunya. Ya. Tapi dia ngawurnya cukup lumayan ya. Dia ngomong bahwa ini bumi purba ini tidak ada oksigen di situ, yang ada adalah CH4, metana, terus amonia dan uap air gitu. Uap air, tidak ada oksigen sih. Dan ini terus dia kemudian dari senyawa-senyawa ini membentuk sebuah senyawa yang bisa saling merespon satu dengan yang lain. Ya, itu. Nah, terus kemudian ya mungkin ada orang-orang ngawur yang lain, tapi ngawurnya di Oparin ini kemudian ada orang melakukan penelitian ternyata dari sekian orang-orang ngawur ini Oparin yang paling nggak ngawur gitu ya, yang paling nggak ngawur. Yang satu orang itu yang pertama itu adalah Harold Urey itu yang dia mencoba, dia terus kemudian Harold Urey itu lebih canggih lagi ngawur ya, lebih canggih lagi. Nah, dia mengatakan bahwa yang membentuk yang membentuk senyawa dari, nah ini kan kalau kita melihat metana itu kan benda mati ya, benda mati dan tidak bisa berinteraksi dengan yang lain. Metana terus kemudian amonia, H2O. Nah kemudian kalau Urey itu berspekulasi bahwa dulu itu kan ada badai kosmik di sini. Badai kosmik kalau kita melihat seperti di planet yang ada titik merahnya itu apa? Jupiter. Ya. Jupiter titik merah itu kan badai abadi. Nah, seperti itu sehingga ada sinar-sinar kosmik dan petir-petir di situ. Nah, itu yang membuat materi-materi yang dari metana terus kemudian amonia tadi itu kemudian membentuk sebuah materi baru. Ya. Nah, dan ini kemudian diendorse lagi dilanjutkan oleh Stanley Miller itu memberikan dibuat model oleh Stanley Miller barang-barang yang disebutkan oleh Harold Urey dan sebelumnya itu oleh Oparin. Dia membuat satu model untuk di laboratorium. Benda-benda itu mau dialiri listrik tegangan tinggi 75.000 volt. Dan betul, ternyata dari tiga materi ini, nah baik itu NH3, CH4 maupun H2O, kalau kemudian dialiri listrik itu menjadi asam amino. Asam amino itu adalah materi dasar pembentuk protein.